Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usini wa iyyakum ayyuhal hadiruna bi taqwallahi wa ta'atihi bi ayyaf'alul khairat wa yastanibu anis sayyiati mastata'tum la'allakum tuflihun. Haitsu qala nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'du. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Setiap hari kita selalu menzikirkan kalimah-kalimah thayyibah. Setiap saat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan asma al-husnanya. Setiap saat kita selalu menyebut asma'illahil a'zam dalam kondisi apapun. Kalimat-kalimat pendek, zikir-zikir ringan yang kita baca setiap saat itu pada hakikatnya memiliki banyak sekali keutamaannya, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali kegunaannya. Di antara zikir-zikir pendek yang sering kita baca dan mungkin paling sering kita ucapkan adalah kalimah bismillah. Bismillah adalah kalimat yang ketika kita menerjemahkannya dengan menyebut nama Allah. Al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi mengatakan bahwa bismillah adalah kalimatun barakah. Bismillah ini kalimatnya pendek tetapi berkahnya banyak. Sehingga setiap kali kita memulai kerjaan sesuatu, setiap kali kita mulai beraktivitas, tidak pernah lupa menyebut kalimat bismillah. Alhamdulillah, dengan kalimat bismillah yang sependek itu, pekerjaan, tujuan, niatan yang diniatkan oleh kita dikabulkan, dimudahkan, serta diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta fahuwa ajdam fahuwa abtar. Segala urusan yang memiliki tujuan yang positif, lalu dalam tujuan positif itu tidak dimulai dengan menyebut nama Allah bismillah, maka tujuan yang positif itu, niatan-niatan yang baik itu akan bernilai kurang berkahnya. Ajdam, aqta sama abtar maknanya sama, terputus, tidak sempurna, sedikit manfaatnya. Sehingga para ulama menyatakannya, setiap kali kita punya tujuan baik, entah itu sekolah, entah itu membangun rumah, entah itu bekerja, entah itu berdagang, apapun profesinya, kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka akan sedikit berkahnya. Apa itu berkah? Berkah adalah fungsi dan manfaat. Ada yang uangnya sedikit tapi manfaatnya banyak.
Ada yang uangnya banyak tapi fungsinya sedikit. Ada uangnya banyak tetapi untuk ketakaburan, kesombongan, akhirnya menganiaya orang lain. Ada orang yang dikasih uangnya banyak tetapi dia bisa tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bersumber dari niatan serta zikir yang dibaca oleh orang yang memahami kalimat thayyibah bismillah. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bismillah punya akar sejarah yang sangat fundamental. Mempunyai sejarah yang sangat pokok di dalam banyak peristiwa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkirim surat kepada Malikur Romawi Al-Azim, raja Romawi Persia yang sangat luar biasa agungnya, dengan menulis kata-kata bismillah min Muhammadin Rasulillahil Amin. Dengan menyebut nama Allah, surat ini saya kirimkan kepada Anda. Saya adalah utusan Allah berkirim surat kepada raja Romawi yang sangat agung. Luar biasa. Kalimat bismillah yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW menggetarkan hatinya raja Romawi pada waktu itu. Dan dia kemudian mau menerima ajaran Islam, cuman tidak dipublikasi. Dia mau memeluk agamanya Muhammad tetapi tidak mau mengerjakan syariatnya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW ketika Raja Romawi meninggal dunia, beliau mensolatkannya dari kota Madinah Al-Munawwarah, karena Nabi Muhammad tahu Romawi yang mulia adalah bertauhid kepada Allah, cuma tidak dipublikasi. Sama dengan pamannya Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya dia itu mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad tetapi tidak mau disampaikan kepada seluruh kafir Quraisy, karena kalau dipublikasi, disampaikan, maka kata pamannya Nabi Abu Thalib, dia mengatakan seluruh orang kafir Quraisy akan memeluk agama Muhammad. Maka kita hanya berbicara hikmah bahwa bismillah, ajakan yang dimulai dengan bismillah, entah itu ke Romawi maupun ke pamannya Nabi Muhammad, sebenarnya semuanya diterima. Tetapi hikmahnya dua-duanya tidak mempublikasi, tidak menjelaskan, sehingga tetap dalam kondisi keyakinannya mereka dan tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang nomor dua jauh lebih luar biasa. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam yang punya rivalitas dengan Balqis, seorang raja yang sangat luar biasa. Nabi Sulaiman juga berkirim surat kepada Balqis, bismillah min Sulaiman Rasulul Amin, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dengan menyebut nama Allah, surat ini saya tulis dari Sulaiman, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya engkau wahai Balqis tunduk patuh kepada saya dan datanglah kepada saya sebagai orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini juga diterima. Bismillahnya Nabi Sulaiman juga menggetarkan hatinya Balqis, sehingga Balqis yang sebegitu hebatnya, sebegitu mulianya, sebegitu dikjayanya pada waktu itu, Balqis cuma mengatakan kepada para menterinya, Sulaiman ini kalau diserang mestinya kalah, karena secara jumlah pasukan kalah, secara kekuatan fisik juga kalah, pasukannya semuanya kalah. Jadi kalau diserang pasti kalah, kata para menterinya Balqis. Tetapi Balqis yang bijaksana, karena sudah tahu kirim suratnya Sulaiman, akhirnya Balqis menguji kekuasaannya Sulaiman dengan mengirimkan sekian banyak emas. Kalau Sulaiman menerima emas, uang dirham yang kita kirimkan ini, berarti Sulaiman adalah raja. Tetapi kalau dia menolak kiriman emas ini, berarti Sulaiman adalah nabi. Akhirnya Nabi Sulaiman, peristiwa yang sangat mulia ini diabadikan dalam surat An-Naml. Sulaiman menolak kirimannya Balqis dan Balqis tunduk patuh mengikuti ajaran dan dakwahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Peristiwa besar ini sudah barang tentu kalau hari ini umat Muhammad sering mengucapkan bismillah. Tolong dipastikan bismillah ini bukan kalimat-kalimat sederhana, tetapi kalimat mubarak, kalimat yang sangat diberkahi, kalimat yang bisa mengubah hidupnya seluruh manusia dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap habis salat subuh juga memerintahkan kepada kita, hendaknya kita membaca kalimat bismillah
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang mengkhawatirkan apapun di dunia ini kalau perkara itu, kalau sesuatu itu disertai dengan nama-nama Allah, ma'asmihi syai'un, baik itu ada di muka bumi maupun ada di atas langit. Hadis sahih ini disyarahkan oleh para ulama dengan mengatakan la yadurruhu ahadun illal maut. Tidak akan ada yang membahayakan orang yang sudah membaca kalimat ini 3 kali habis sholat subuh, entah itu al-makarih, sesuatu yang enggak disukai, entah itu tipu daya, entah itu kejelekan, entah itu kemaksiatan, entah itu kerugian-kerugian yang akan disampaikan oleh orang lain, tidak akan berpengaruh ketika umat Muhammad itu membaca kalimat itu dengan tauhid yang penuh, keyakinan yang penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala, kalimat pendek-pendeknya itu akan membantu serta menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya kita sering berzikirlah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Apapun yang mau diniatkan, apapun tujuannya, sebutlah nama Allah, bismillah. Manakala kita bekerja, silahkan dibuka laptopnya dengan bismillah, silahkan menggeser kursinya dengan bismillah, kursi yang digeser dengan bismillah, laptop yang dibuka dengan bismillah. Mestinya orang yang bekerja dari jam 8 sampai jam 4 ini dia tidak akan pernah berbohong, apalagi tidak profesional dalam bekerja. Kenapa demikian? Karena dia tahu Allah Maha melihat, karena dia yakin Allah Maha mencatat, karena dia yakin Allah akan memberikan balasan sesuai dengan pekerjaannya. Ketika kita berbohong, manipulasi tentang data-data pekerjaan itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala toh yang akan memberikan fungsi serta manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh umat manusia. Hadirin jamaah sidang sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir yang pertama kalimatnya pendek tetapi hasilnya luar biasa adalah bismillah. Yang nomor 2, mari kita sering menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kalimat yang serta-merta menjadikan sifat Allah itu wajib dipuji. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memulai sesuatu dengan bismillah, sudah menyebut nama Allah, maka kalau selesai melakukan sesuatu, sebutlah nama Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Hasil akhir itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nilai itu tidak penting buat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bisa mengatakan alhamdulillah setelah melaksanakan sesuatu, berarti kita berzikir kepada Allah, memuji nama Allah. Jangan seperti Qarun. Qarun itu dia punya ilmunya banyak, setiap kali selesai mengerjakan lalu punya hasil yang banyak, dia lupa sama Allah, dia tidak ingat dengan Allah, dia tidak bisa memuji dengan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 78-nya mengkritisi pekerjaannya Qarun. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya Allah memberikan kepada saya kekayaan yang sebegini banyaknya, harta benda yang sebegini melimpahnya, karena saya punya ilmu. Qarun tidak mengucapkan alhamdulillah pada waktu itu. Setiap kali dia habis berzikir, setiap kali dia bisa memberikan kimia, zat kimia lalu diolah menghasilkan uang banyak, Qarun tidak memuji nama Allah alhamdulillah. Tapi dia selalu mengatakan, ini karena saya punya ilmu, karena saya pintar, karena saya masih muda, karena saya terengginas, karena saya cekatan, karena saya pintar membaca peluang. Silahkan kalimat itu diajukan, tetapi setelah membaca alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Karena prinsipnya manusia seperti kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bisa keluar rumah, mengerjakan sesuatu, bisa keluar rumah, sampai di tempat pekerjaan, sampai di tujuan, lalu bisa menghasilkan sesuatu, semua itu tidak akan pernah terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Ketika sesuatu itu bisa kita selesaikan, pekerjaan itu bisa kita tuntaskan, mari kita sampaikan kalimat zikirnya kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya hamba Muhammad yang sering mengucapkan kalimat ini, dia tidak akan pernah muncul sifat takaburnya, sifat sombongnya, sifat menentangnya, perbuatan dosanya tidak akan pernah terjadi, karena semuanya bersumber dari Allah, diwujudkannya oleh Allah, serta diberikan pendampingan fungsinya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillah dan alhamdulillah adalah zikir harian yang sering kita baca, tinggal tauhidnya kita tingkatkan. Bahwa ketika kita sudah sering membaca, hasil akhirnya sudah kita terima, mari kita selalu berterima kasih kepada Allah, sehingga tidak akan ada orang putus asa, tidak akan ada orang yang punya akhlak negatif, tidak akan ada orang yang kemudian berbuat dosa, dan seterusnya, ketika orang-orang ini selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innallaha kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja fi sabilihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir pendek yang nomor 3 dan sering diucapkan oleh kita adalah hauqalah. Nabi kita Muhammad SAW menyebutnya adalah kanzul arsy, puncak kemuliaan. Kalimat yang langsung diturunkan oleh Allah dari arsy adalah la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mensunahkan kepada kita setiap kali habis salat subuh and then ba'dal asar untuk membaca kalimat ini setidaknya 10 kali. Mari kita baca kalimat ini dengan tauhid, la haula wala quwah. Tidak ada daya. Daya itu berpikir, daya itu keinginan, daya itu kepenginan, tidak bisa. Wala quwata, kita juga tidak punya kekuatan. Sudah punya pikiran, lalu untuk diwujudkan itu adalah kuwah. Ketika kita hendak mengambil gelas untuk minum, mengambilnya itu adalah daya, tangan sudah sampai itu adalah kekuatan. Dua-duanya tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terwujud kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sering mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, maka disitulah justru Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala akan memberikan payung pertolongannya, akan mengambil kedua tangan kita, akan memberikan jembutan-jembutan rahmatnya, karena kita mengakui sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba yang semuanya lemah, tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika la haula wala quwata itu kita baca, niscaya yang akan hadir dalam hidup kita adalah sebuah kepercayaan bahwa saya sampai di titik ini semuanya adalah atas izin dari Allah. Bahwa saya kemudian bisa berkontribusi kepada orang lain juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat zikir-zikir pendek ini sering kita ucapkan, lalu membuat hati kita tetap nyaman, iman kita tetap berbunyi, ketakwaan kita terus meningkat karena zikir yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah adalah kalimat-kalimat pendek yang kalau tauhidnya kita angkat, esensi maknanya kita renungkan secara sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita akan terjadi dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajah. Allahumma ansuril islam wal muslimin
wa ahlikil kaffarata waz zalimin wansurna alladhina yujahiduna fi sabilika ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'annal ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.